kali kalian salah, you're done. Tahu di video ini mungkin kalian bakal risih dengan suara angin. It's actually bad time right now karena weathernya tuh lagi nggak bagus, cuacanya lagi nggak bagus. Jadi banyak banget angin besar yang datang kemana-mana itu, banyak banget dedaunan yang berterbangan di mana-mana karena anginnya bener-bener kenceng banget. Jadi kalau kalian dengar suara aku dan keganggu dengan suara angin, I'm really sorry. Tapi aku bakal ngejelasin secara maksimal, ngejelasin sampai kalian paham. Aku bakal cantumkan harga dan produknya in real visualization. Jadi kalau kalian nggak paham dengan cara ngomong aku pasang stepnya di sini, kalian bisa lihat dari gambarnya. So I hope you understand with my content right now. Let's get back to the videos. Hi guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Evo di channel Evo Patro. Hai, aku berarti kalian di rumah aku berarti kalian di hari Jumat, in Friday. Gimana kabar kalian? How are you guys? How's your day? How's your week? How's your activity? Gimana kesan kalian terhadap new normal yang sekarang? Apakah kalian udah mulai terbiasa dengan new normal right now? Well, jadi di video kali ini aku akan melakukan sebuah challenge. Jadi challenge-nya itu adalah smoothing rambut atau meluruskan rambut di satu waktu atau di waktu yang bersamaan dari dua orang yang berbeda. Jadi di sini aku akan nge-treatment dua jenis rambut. Yang pertama itu adalah rambut yang tebal, rambut ikal, dan rambut yang udah melewati beberapa kali proses smoothing dan kembali lagi. Jadi ini kayak retouch, tapi rambut dia itu masuk dalam kategori rambut yang super tebal, yang tebal. Dan yang kedua itu adalah jenis rambut yang rusak, rambut yang suka digonta-ganti warna rambut, dan rambut yang udah di smoothing walaupun nggak terlalu sering, tapi rambutnya ini itu adalah rambut yang setiap hari nggak pernah lepas dari catok, nggak pernah lepas dari yang namanya warna rambut. Jadi selalu pakai bahan kimia yang selalu merasuk ke dalam rambut. Daripada kita nunggu video yang terlalu lama, aku bakal jelasin apa yang harus disiapkan dengan langsung menyertakan videonya di samping. Jadi kalian gak bakal boring lihat stepnya dan gak bakal boring lihat aku dan juga dengerin aku ngejelasin hal yang kalian gak paham. Jadi without any further ado, let's get the video started. Jadi di sini itu kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan yang kalian harus punya, yang kalian harus prepare sebelum melakukan proses smoothing ini. Jadi di video aku sebelumnya itu aku udah upload, jadi kemarin kalau nggak salah aku udah upload smoothing sendiri di rumah. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya gimana cara aku smoothing in general, jadi kayak smoothing dengan langkah yang general. Kalau yang di sini aku bakal pakai merek yang berbeda. Jadi di video ini aku pakai merek Makarizo, jadi aku nggak pakai expert lagi. Nah, jadi barang-barang yang dibutuhkan di sini itu adalah yang pertama obat untuk smoothing rambut, baik itu step 1 maupun step 2. Yang kedua adalah vitamin rambut, itu digunakan untuk nanti kita ngecatok rambut biar rambut kita itu nggak terlalu rusak. Yang ketiga kita butuh mangkuk cat rambut yang biasanya sering digunakan di salon-salon. Kalian pasti juga udah tahu mangkuk apa yang aku maksud. Kalau nggak ada kalian bisa gantikan dengan mangkuk yang lain. Yang keempat itu kuas sisir untuk cat rambut atau kuas sisir yang untuk hair treatment. Yang kelima penutup telinga, kalau nggak ada kalian bisa pakai tisu atau cover apapun terserah kalian. Yang keenam kalian butuh cover badan yang bisa kalian lihat di salon-salon itu untuk menutupin badan kita kalau lagi potong rambut atau pakai masker. Pokoknya kalau lagi dapat treatment dari salon kita pakai cover kan. Kalau nggak ada kalian bisa pakai cover dengan kantong plastik atau pakai baju bekas yang nggak kepake. Kalau aku sih selalu pakai baju bekas yang nggak kepake karena itu nggak ribet dan simple banget. Terus selanjutnya kita butuh sarung tangan untuk mengaplikasikan, jadi tangan kita nggak akan kena bahan kimia itu. Terus catok rambut. Nah, catok rambut itu penting banget di sini karena proses smoothing itu dia cuma ngobatin aja, dan untuk lurusnya itu kita tetap pakai catok rambut. Sekarang kita langsung lanjut ke stepnya, guys. Jangan lupa like video ini ya kalau kalian suka dengan video aku. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten aku. Kalau kalian pengen aku bikin video tentang hair treatment atau bikin video ngebahas tentang rambut-rambut yang lain, kalian bisa banget komen di bawah. Nanti aku bakal baca. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Aku bener-bener welcoming you guys. Di sini aku
punya Macarizo Rebonding System, dia Golden Edition untuk rambut yang kritikal. Jadi bentuknya kayak gini. Kemarin aku sempat mencari gitu kan referensinya. Nah, si Macarizo Rebonding System ini dia itu ada beberapa macam. Ada yang untuk rambut kritikal, ada yang untuk emang rambut yang udah bener-bener keriting atau keribut. Jadi ada beberapa macam rambut, itu tergantung dari obat yang dipakai. Jadi kita pakai obat apa itu tergantung dengan rambut kita. Harganya aku taruh bawah. Kalian bisa beli di mana aja, kalian bisa beli di online, kalian bisa beli di offline. Yang jelas kalian harus beli di toko kecantikan atau tempat menjual tentang hair care. Jadi sebelum kita pakai ini, jangan lupa apapun yang kita mau lakukan dengan rambut kita, baik itu mau ngecat, mau ngemasker, mau apapun itu, kalian harus memastikan bahwa rambut kalian itu bersih. Jadi rambut kalian itu bebas dari kotoran dan debu, rambut kalian gak lembek, pokoknya rambut kalian itu dalam keadaan bersih. Kalian bisa langsung cuci rambut kalian dengan shampoo aja, gak usah conditioner. Kalian keringkan dalam setengah kering, 3/4 kering. Jangan dikasih vitamin dan langsung aplikasikan si step 1 ini. Kalau mengaplikasikan ini juga sama dengan video sebelumnya. Kalian ambil selapis demi selapis rambut kalian, setelah kalian aplikasikan, kalian tarik-tarik dengan rambut kalian gini. Jadi kayak gini. Kalian tarik ke bawah kayak gini. Nah, terus kalian lanjutkan di belahan rambut yang lainnya. Kalian lanjutkan itu terus sampai semuanya udah merata. Kalian tunggu selama 20-30 menit. Itu tergantung dengan rambut kalian. Jadi minimal 20 menit. Setelah 20 menit kalian cek rambut kalian. Biasanya pakai tisu. Aku karena kalau pakai tangan langsung itu kan dia licin. Aku pakai tisu di atas sama di bawah. Aku tarik kayak gini. Kalau rambutnya itu udah molor, berarti dia rambutnya udah mulai merasuk. Obatnya udah merasuk. Kalian bisa cuci rambut kalian. Waktu ngebilas rambut jangan lupa kalian harus membilas dia dengan air doang. Jangan dikasih shampoo, jangan dikasih conditioner ataupun masker yang air, dan harus bersih banget. Jadi kalau udah bersih, baru kalian keringkan dengan hair dryer lagi. Kalian keringkan setelah 3/4 kering, kalian kasih vitamin rambut. Kalian hair dry lagi sampai kering 100%. Kalau aku sekitar 95%. Nah, di sini kalian bisa pakai vitamin rambut apapun. Di video ini kan aku udah tunjukin kalian pakai merek yang ini. Tapi kalau kalian gak punya, kalian bisa pakai vitamin rambut apapun. Kalau aku biasanya pakai vitamin rambut pakai ini L'Oreal. Ini L'Oreal Extraordinary Oil. Biasanya aku pakai ini, kalau enggak yang warna coklat. Kalau nggak punya itu juga aku pakai ini sebagai alternatif, Extra Professional Hair Spa. Ini kecil banget, segini murah, cuma 10.000 doang. Kalau kalian mau pakai ini, bisa banget dipakai buat step 1 dan step 2 setelah cuci rambut. Kalian pakai, ambil separuh dari pastanya ini. Literally kalau rambut aku udah panjang kayak gini, kalian pakai ini setengah itu udah cukup. Jadi ketika kalian udah hair dari dia, rambutnya udah ready untuk dicatok, kalian catok. Nah, cara pencatokannya itu juga sama. Kalian catok sama, kalian ambil selapis demi selapis, kalian catok. Nah, kalian catoknya itu jangan sampai ke pangkal, jangan sampai mentok, karena kalian kulitnya bisa melepuh kulit kepala kalian. And I did that. Jadi kalau aku tuh ngecatok nggak pernah manusiawi ya, kayak bikin sakit kulit orang gitu loh. I don't know why, but for you guys yang udah aku treatment rambut, I'm really sorry. Kalian ambil selembar demi selembar, kalian catok. Nah, kalian catoknya tuh 3, kalian catoknya tuh sepertiga. Jadi kalian catoknya tuh 1-3 cm, kalian catok. Nah, catoknya tuh kalian harus mastiin dia tuh udah kecatok, bener-bener kecatok sempurna gitu ya. Kalian catok ini sampai ujung rambut. Tapi kalau kalian rambutnya udah pernah dismoothing sebelumnya dan rambut kalian itu rusak, nyatoknya nggak usah sampai ke bawah banget, nggak apa-apa. Sama dengan pakai obatnya itu, gak usah terlalu ke bawah karena nanti rambutnya itu nge-crush. Kalau kalian tetap pengen kayak gitu nggak apa-apa, cuma rambutnya itu harus dipotong. Ingat ya, rambut yang udah di otak-atik, kalian harus rajin motong rambut kalian. Kalau nggak dalam periode 2-3 bulan, itu nggak akan bisa bikin rambut kalian itu cepet panjang, karena rambutnya itu pasti patah. That's my solution. Itu pesanku untuk kalian. Nah, jadi kalian bisa langsung dicatok, catok terus sampai habis, sampai selesai. Setelah selesai, kalian langsung lanjutkan di step 2. Jadi step 2 itu adalah Milky Neutralizer. Jadi dia itu fungsinya untuk, wait aku baca dulu. Nah, dia itu fungsinya untuk menguji hasil rebonding dan menjaga rambut agar hasil pelurusan lebih tahan lama. Jadi pakai ini itu setelah kalian mencatok rambut. Jadi setelah dicatok, kalian aplikasikan ini. Aplikasikannya itu sama dengan yang step 1. Kalian aplikasikan di rambut selembar demi selembar. Nggak usah terlalu tebal, tapi juga nggak usah terlalu tipis. Jadi kayak biasa aja. Sedang kalau bisa lebih tipis lagi boleh. Tapi kalau kalian tipe orang yang nggak sabar, jangan terlalu tebal pokoknya. Jadi kalau kalian terlalu tebal tuh kayak kasihan rambut yang lain gitu kan, nggak kena. Kalian aplikasikan sama seperti step 1, kalian aplikasikan sampai di ujung rambut. Ketika udah selesai, kalian tunggu selama 20-30 menit. Biasanya reviewnya itu tergantung dari kalian. Kalau aku nunggunya sekitar 20 menit doang, di orang pertama maupun orang kedua. Jadi
Jadi aku tunggu dia sekitar 20 menit and then rambutnya itu dibilas. Nah, kalau untuk yang step 2, setelah step 2 ini kalian ngebilas rambut, kalian bisa banget ngebilas rambutnya itu pakai conditioner atau pakai masker, tapi jangan pakai shampoo. No shampoo at all. Jadi kalian cuma ngebilas rambut sampai bersih. Oh ya, aku lupa bilang. Nah, kalau kalian udah selesai di tahap 1 dan kalian ngebilas rambut kalian, untuk melanjutkan proses pencatokan dan lanjut ke proses 2, kalian kalau ngebilas rambut kalian itu kalian harus memastikan dia bener-bener bersih. Jangan sampai ada obat yang ketinggalan sedikit pun, karena itu bakal tetap bikin rambut kalian itu kayak bereaksi gitu. Jadi kayak obatnya tuh masih ada, kalian ngebilasnya nggak bersih, kalian tetap aja dilanjutkan step-stepnya, rambut kalian itu bisa rusak karena obatnya masih kayak kesisa gitu kan di rambut. Jadi rambut kalian itu masih menerima reaksi bahan kimia yang ada. And that was really dangerous for me. Caranya biar tahu rambut kalian itu masih ada obatnya apa enggak, kalian keringkan dengan handuk, lalu kalian sisir dulu rambut kalian pegang rambut kalian. Kalau misalkan masih ada yang licin, kalian lihat kalau itu licin banget, kalian pasti bisa bedain rambut yang bersih dari obat dan rambut yang masih ada obatnya. Kalian pasti tahu bedanya, licinnya tuh beda. Kalian bakal tahu kalau kalian udah menjalani proses ini. Jadi ngebilas yang kedua ini juga sama dengan ngebilas yang pertama. Kalian harus memastikan rambutnya itu udah bener-bener bersih dan bebas dari obat yang step 2. Setelah udah bersih, kalian bilasnya, kalian pakein conditioner. Kalau udah kalian pakai conditioner atau masker, kalian bilas lagi, terus kalian keringkan dengan hair dryer, and then kalian kasih vitamin sama seperti di step 1. Dia posisi rambutnya itu kayak 3/4 kering, 1/4 basah. Itu kalian kasih vitaminnya, kalian hair dye lagi. Setelah kalian hair dye, kalian catok sama seperti langkah yang awal tadi. Hair dye-nya itu selembar demi selembar, dan itu jangan terlalu tipis tapi jangan terlalu tebel. Kalau udah selesai, yay, kalian tinggal nunggu 3 hari atau 4 hari setelahnya. Kalian bisa tahu hasilnya itu maksimal atau enggak. Well, aku bakal tahu hasilnya itu di sini. Kayak gitulah hasilnya. Menurut kalian gimana? Aku berhasil atau enggak? Komen di bawah. Menurut kalian apa sih yang kurang dari proses aku? Dan ini sedikit cerita. Kan aku kasih judul nih. Aku kasih judul Smoothing Challenge. Actually, it is really a challenge. Jadi aku tuh bener-bener kena challenge di waktu yang bersamaan aku ngerjakan 2 orang ini. Jadi yang pertama aku treat dia, lalu setelah aku treat dia di step 1, aku langsung lompat ke orang kedua, nge-treat dia di step 1. Setelah step 1 itu udah selesai, orang yang pertama itu keramas, mengeringkan rambut, aku catok. Dan orang yang kedua ini keramas, lalu nge-hair dye rambut, dan aku catok. Nah, selepas itu, aku langsung lari ke orang pertama lagi. Aku pakein dia untuk yang step 2, lalu setelah itu aku langsung lompat lagi di orang yang kedua untuk ngeaplikasikan si step 2 itu. Tunggu selama 20 menit. Setelah itu aku langsung catok lagi orang yang pertama dan langsung catok orang kedua. Hasilnya itu kira-kira kayak gitu. Aku nggak tahu dari pengejaran waktu ini berhasil atau enggak, karena aku mikir kalau challenge kayak gini tuh wow, kayaknya orang-orang salon aja kalau mau ngerjakan smoothing tuh kayak hati-hati banget gitu kan. Kayak jadi nggak ya. Aku tuh bener-bener gegabah banget. Hanya karena aku udah berhasil smoothing 1 orang, aku langsung ambil smoothing challenge. But it's not my decision. Jadi aku tuh sebenarnya cuma mau smoothing orang yang pertama doang. Tapi kayak instead of somehow aku nggak tahu gimana, aku mengerjakan 2 orang itu di waktu yang bersamaan. Well, menurut kalian aku gegabah nggak sih? Menurut kalian aku berhasil atau malah sembrono nggak sih? Kalian bisa komen di bawah. Aku appreciate banget, aku menghargai banget dengan komen kalian tentang menilai aku. Nah, aku di sini tuh bersifat untuk share kepada kalian tentang hal yang aku tahu. Jadi kita bisa berbagi tentang wawasan kita. Aku nggak mau banyak orang yang melakukan sesuatu dan berakhir seperti aku yang gagal, karena aku udah nggak kehitung lagi aku melakukan kesalahan ketika lagi otak-atik rambut, and I don't want that happen to you guys. Aku gak pengen itu terjadi kepada kalian. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian bisa lihat atau tanya ke aku kalau aku masih belum bikin kontennya. Jadi kalian nggak bakal salah langkah dalam nge-treatment rambut kalian, karena sekali kalian salah, you're done.
Well, jadi gitu dulu video aku. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe to my channel. Like video aku kalau kalian suka dengan video aku. Subscribe kalau masih belum abu-abu, kalau masih belum subscribe. So you guys have to subscribe me. And please comment pilihan kalian tentang konten aku di video kali ini. Jangan lupa juga untuk selalu stay positive. Aku send love from here for you guys. Kalian jaga diri, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dengan orang. Tetap percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. And I'll see you guys in the next videos. Bye!